İnciden paket var. Babasına bebesinin kokusu. Oh kızım. Bebek koktu tertemiz. Bebek kokulu baby baby. Dikkat! Bu bebek kokusu nereden çıktı? Baby baby tane komutanım. Koğuşunuz bebek gibi kokuyor. Aferin. Sahabat Motivator, kembali lagi di Motivator dan tentunya masih bersama Ayah Edi. Ya Ayah, langsung saja kita lanjutkan lagi. Kalau tadi sudah sempat dibahas, itu pidatonya pasti sangat menunjukkan ya. Karena tadi waktu Ayah mau bicara tentang pidato, kelulusan saya sudah berpikir seperti anak-anak Indonesia kebanyakan Ayah. Gimana tuh anak Indonesia? Terima kasih saya ucapkan kepada kepala sekolah yang terhormat, guru-guru, teman-teman sekalian gitu. Ya, saya punya pengalaman menyenangkan sepanjang sekolah. Selesai. Itu aja ya. Nah, ternyata dia punya kritik seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya dia punya sesuatu yang diungkapkan. Nah, itu kan sebenarnya satu hal yang kaget buat kita. Bagaimana kita seharusnya secara bijak bisa menyikapi? Yang pertama begini, kalau saya melihat ya, dengan adanya pidato Erika ini, itu telah membuka mata kita bahwa mestinya setidaknya atau minimal kalau yang namanya lulusan pendidikan itu ya terdidik seperti ini, dan yang dipertunjukkan, yang dipertontonkan adalah intelektualisme. Nah, dan kita bisa belajar dari sana mungkin ya, dibandingkan kita para pelajar kok lulusan gitu yang dipertontonkan ke masyarakat bukan intelektualisme, tapi kok malah urakan gitu ya, teriak-teriak, naik motor, digeber-geber, kemudian baju dicoret-coret, lebih mirip orang yang baru lepas dari tahanan gitu. Apakah sistem pendidikan kita memang betul-betul seperti tahanan dan memenjarakan jiwa anak-anak kita? Nah, itu yang harus kita evaluasi sebenarnya begitu. Nah, apakah itu artinya berarti sistem pendidikan kita harus ada yang dirubah ya? Banyak, harus banyak yang dirubah. Yang pertama kalau saya lihat adalah bahwa dengan adanya fakta-fakta di atas, anak kita tidak diajarkan untuk berpikir, tapi diajarkan untuk menghafal. Menghafal pelajaran, menghafal rumus, menghafal angka, menghafal tahun-tahun, semuanya sifatnya menghafal, jadi otaknya beku ya. Lantas bagaimana dengan, sudah ada penelpon rupanya? Boleh? Ya. Halo, selamat malam dengan Motivator dan Ayah Edi. Dengan siapa ini? Halo? Dengan Abang Aceh. Halo, iya? Aceh. Siapa namanya? Dengan Aceh. Baik. Suaranya agak Arjuna putus-putus, ya? Pak. Apa pertanyaannya, Mas Arjuna? Abang Aceh. Maaf, Pak. Maaf, Halo, putus-putus. iya, Diulang. suaranya agak putus-putus nih, Pak Iya. Arjuna. Saya mau. Ya, halo. Ya, saya mau apa? Halo. Ya, halo. Saya mau kita malam apa? Ini kami tidak dengar ini, Ya, Pak. baik. Mungkin bisa dicoba lagi teleponnya, lain teleponnya. Aduh, sayang sekali Ayah ya. Iya, Kita sayang sudah sekali mau dari ada Aceh ini pertanyaan. jauh-jauh ya. Mungkin nanti akan kita sambung lagi selama kita menunggu, kita lanjutkan lagi obrolannya tadi ya. Ayah. Jadi bagaimana Ayah? Ya, kalau saya perhatikan bahwa kita harus mengubah sistem pendidikan kita ini untuk melatih intelektual atau cara berpikir anak, tidak lagi menghafal. Salah satu basis bagaimana mengubah ini adalah dengan mengubah konsepnya. Kalau selama ini sistem pendidikan kita kan membuat anak-anak itu menjawab ya soal-soal yang diberikan, tapi tidak pernah mengajak mereka untuk berpikir, bertanya atau mempertanyakan soal-soal. Nah, itu bedanya gitu. Jadi saya sempat belajar tentang bagaimana orang Jepang melatih anak-anak muridnya. Kalau di kita kan misalnya kerjakan ini, kerjakan soal ini, kerjakan soal itu. Jadi mereka diminta untuk menjawab. Nah, kalau di Jepang anak-anak itu sejak kecil diminta untuk bertanya. Coba kamu punya pertanyaan apa saja di kepala kamu gitu. Terus tanyakan, ungkapkan, diskusikan. Nah, kalau nggak ketemu, yuk kita cari jawabannya sampai ketemu.
Jadi Maksudnya bersama-sama ya Ayah ya. Jadi bukan berarti bahwa si guru itu harus cukup sangat pintar atau Ya. mungkin orang tuanya harus sangat Ya. pintar. Jadi setiap kali dia bertanya langsung dapat jawabannya. Tapi Ya. bisa jadi ada proses begitu maksudnya. ya ambil contoh aja satu pelajaran misalnya ya. Kita bicara tentang matematika. Kalau di sini kan langsung 2 tambah 2 sama dengan 3 tambah 3 sama dengan silakan kerjakan. Nah, sekolah yang melatih anak untuk berpikir adalah pada saat gurunya mengajar tidak membuat soal-soal semacam itu, tapi bertanya, kenapa 2 tambah 2 bisa jadi 4 ya, begitu. Nah, itu dilempar ke muridnya, kemudian muridnya nanti bertanya lagi. Jadi sifatnya adalah saling bertanya, kemudian saling mencari tahu. Dan sebijak mungkin kalau bisa, guru mengarahkan untuk tidak menjawab. Karena kalau guru mengarahkan dirinya untuk menjawab, saat dia nggak punya jawabannya, dia akan malu. Gitu. Nah, justru kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menggantung, yang datangnya dari murid, mempertanyakan tentang pelajaran yang ada, nah kita mengajak murid, ayo kita bareng-bareng sama-sama cari jawabannya kira-kira Jadi seperti dilempar apa. satu dengan yang lainnya, sehingga dari situ prosesnya mereka dapat justru malah mengasah kreativitas mereka. Persis. Jadi nanti kalau ada satu pertanyaan misalnya, itu bisa jadi 10 jawaban yang berbeda dari anak-anak. Karena mereka informasinya berbeda, baru nanti kita kerucutkan mana jawaban yang paling mendekati kebenaran. Baik. Jadi bentuknya sebuah diskusi dan mereka masing-masing berpikir dan memikirkan kenapa dia bertanya ini dan Itu menjawab ini. Semua kita jadi punya kesempatan untuk bisa memancing mereka untuk bisa lebih kreatif. Tapi Ayah suka ada pertanyaan begini. Oke, kalau misalnya mereka jadi lebih kreatif, tapi kalau mereka akhirnya tidak punya budi pekerti karena mereka jadi terlalu berani, jadi akhirnya keluar dari patternnya, tidak bisa hormat sama guru dan tidak bisa hormat sama orang tua. Bagaimana itu? Nah, untuk itu Oke. ditahan dulu Ayah karena kita Ya. akan lanjut di segmen selanjutnya nih Ayah. Dan pemirsa Motivator, kita akan tahan sejenak pembahasan kita. Pastikan Anda masih bersama kami, tetaplah di Motivator.